Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Pimpin setiap langkah dari hidup kami, jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari bertemakan tentang jangan berlaku seperti orang bebal. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 53 ayat 2 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Semua orang pasti akan merasa tersinggung dan marah besar jika mereka dikata-katai oleh orang lain dengan sebutan orang bodoh, apalagi orang bebal. Dalam teks aslinya, kata bebal diartikan sebagai orang yang bodoh, jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Orang bebal dapat pula diartikan orang yang sukar sekali untuk mengerti, tidak cepat tanggap, tidak mau berubah, karena ia menolak pengertian dan pengajaran. Jika kita secara terang-terangan tidak mau disebut bebal, namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak, kita sering berlaku seperti orang bebal. Penulis Amsal secara gamblang menggambarkan keberadaan orang bebal sebagai orang yang emosinya sangat labil, hanya ingin didengar oleh orang lain karena merasa diri paling benar. Orang yang suka sekali mencela, menghina, menghakimi, mencemooh orang lain. Orang yang selalu berbantah-bantahan, artinya suka sekali mencari keributan, hanya karena ingin menunjukkan kehebatan atau kemampuannya. Orang yang suka sekali memfitnah atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ini dapat kita baca di dalam Amsal pasal 18 ayat 1-8. Jelas sekali menunjukkan bahwa orang bebal adalah orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menganggap Tuhan itu ada. Beruntungkah orang yang berlaku demikian? Firman Tuhan memastikan bahwa hidup mereka tak luput dari hukuman, dan yang lebih mengerikan lagi, mereka mengalami penolakan dari Tuhan. Di dalam Amsal pasal 18 ayat 7 dikatakan, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Menjalani hidup di masa seperti ini tidaklah mudah. Karena itu Rasul Paulus menasihati, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, karena pergaulan yang tidak adil atau kejahatan yang dibuat orang-orang di sekitar yang tidak mengenal Tuhan. Jangan takut dan putus asa, karena ada waktunya di mana Tuhan akan menegakkan keadilannya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita berlaku bebal, karena orang bebal tidak luput daripada hukuman. Saudara yang terkasih, mari dalam kehidupan kita hari-hari, baik sadar atau tidak, jangan kita berlaku seperti orang bebal, tapi biarlah kita hidup dengan penuh arif bijaksana, dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, dengan takut akan Tuhan, tidak mencela, tidak menjahati orang lain, tidak menghakimi, tidak mencemooh orang lain, tidak berbantah-bantahan, tetapi tunjukkanlah kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, firman Engkau yang begitu menguatkan kami, supaya kita jangan hidup seperti orang bebal, tapi hidup takut akan Tuhan, melakukan kasih, dan juga tidak menghakimi orang lain, sehingga kita tidak mengalami penolakan yang dari Tuhan, supaya kita tidak binasa. Kiranya hidup kita Tuhan boleh selalu berada dalam bimbingan dan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.